Selamat siang abang dan kakak semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Panjitan. Saya dari kelas 4501 dengan NIM 6705213042. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum pada uji kom 1 praktikum. Untuk paket saya adalah paket soal C. Maka pertama kita membuka Proteus. Kita file, new project seperti biasa. Untuk ini kita buat penyimpanannya di masa kuliah. Kita coba cari di semester 2 LK. Nah, praktikum, kita file folder dan namanya ujikom praktikum 1. Nah, untuk ini kita next aja, next. Nah, setelahnya kita finish, maka selanjutnya kita akan memasukkan komponennya. Untuk di sini dikatakan bahwa rangkaian dengan sumber listrik DC dengan besar tegangan sumber 8 volt. Maka pertama yang kita butuhkan adalah, karena di sini adalah sumber tegangan 8 volt, maka kita membutuhkan baterai. Nah, untuk baterainya kita menggunakan DC volt sesuai dengan soal. Kita butuh 1. Nah, kita taruh di sini. Yang selanjutnya adalah dan juga R1 5 kilo ohm, R2 10 kilo ohm, dan juga tegangan dioda Zener. Maka kita membutuhkan 2 komponen resistor dan juga 1 komponen dioda Zener. Nah, pertama kita resist. Nah, kita membutuhkan komponen resistor AC merge. Kita okekan saja. Untuk ini kita taruh di sini dulu, nanti kita susun. Kita juga butuh lagi resistor, dan juga untuk komponen terakhir kita butuh dioda Zener. Kita masukkan saja di keywordnya diode. Nah, untuk di sini kan pada awalnya yang muncul adalah diode, mungkin bisa dibilang dioda biasa ataupun diode ideal. Maka sesuai dengan soal kita menggunakan dioda Zener. Perbedaannya itu kita menggunakan versi 1N 4737. Nah, ke komponen dioda Zener. Nah, untuk dioda Zenernya kita buat mungkin di sini. Nah, sesuai dengan soalnya, yang pertama, buatlah 2 rangkaian sesuai dengan nilai di atas dengan syarat R2 paralel dengan dioda Zener, lalu dirangkai seri dengan R1 dan dirangkai seri dengan sumber tegangan, di mana kondisi dioda Zener adalah reverse bias. Nah, yang pertama kita atur mungkin ininya dulu. Ini adalah 8 volt. Untuk di sini dengan R1-nya adalah 5 kilo ohm dan R2-nya adalah 10 kilo ohm sama, dan pada diodenya tegangannya adalah 7,5. Oke. Nah, selanjutnya yang kita atur adalah penempatan posisi. Dikatakan bahwa R2 paralel dengan dioda Zener, maka kita ini kita rotate anti-clockwise. Nah, dan juga kita ini
karena di sini menggunakan reverse bias, maka perbedaan reverse bias dan forward bias adalah jika forward bias diode zenernya menghadap ke atas, dan juga jika reverse bias maka diode zenernya menghadap ke bawah. Nanti kita rotate clockwise. Nah, sudah sesuai, R2 paralel terhadap diode zener. Nah, setelahnya diserikan, maka dia akan seri terhadap resistor 1 dan juga seri terhadap si tegangan ataupun baterai. Kita tinggal wiring dengan cara mengklik pada ujung setiap komponen. Selanjutnya kita sambungkan. Nah, kita juga membutuhkan komponen yang namanya adalah ground. Untuk pertama ground, kita butuh satu ground. Kita letak di sini. Nah, selanjutnya adalah kita butuh DC voltage. DC voltmeter berfungsi untuk mengukur tegangan pada resistor. Untuk mengukur tegangan pada resistor 1 dan resistor 2. Kita butuh satu di sini dan juga kita butuh satu di sini. Ini kita rapikan dulu. Nah, sedikit yang mau saya bahas adalah pada reverse bias, kita tahu bahwa baterai itu mengalir dari positif ke negatif. Sedangkan pada reverse bias itu gimana ya? Kalau tegangannya kita bisa lihat mungkin ini ya, yang saya screenshot mungkin. Nah, mungkin saya akan jelaskan, karena pada reverse bias si diode zenernya ini kan akan membatasi tegangan yang ada pada diode zener sesuai dengan spesifikasi pada dioda, dan juga pada saat tegangannya lebih kecil, tegangan di sini lebih kecil daripada tegangan pada baterai lebih kecil daripada tegangan pada diode, maka dia akan berkondisi off. Dan apabila sebaliknya tegangan pada baterai lebih besar dan di sini lebih kecil, maka dia kondisinya akan on. Nah, karena kita membutuhkan dia kondisi tegangan off, maka mungkin kita dapat solusinya adalah, karena juga sesuai dengan posisi dari diode zener, maka untuk baterainya kita balikan. Kita hapus dulu wiringnya pada di sini. Nah, kita ubah menjadi negatif yang di atas. Nah, pada komponen baterainya, karena dia ini adalah kondisinya kondisinya adalah off, maka kita perlu memutar balik dari si komponen ini, komponen si baterai. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal menghubungkan ataupun mengukur tegangan pada setiap komponen, pada setiap resistor. Di sini adalah kita masukkan di sini, kita masukkan di sini.
Nah, kita cek dulu. Nah, ini kan hasilnya negatif pada DC voltmeternya. Maka kita tinggal membalikan atau memirror dari si DC voltmeternya. Nah, kita mirror. Nah, kita lihat, hasilnya akan positif. Sama juga seperti resistor satunya, kita ini mirror. Pertama kita rotate dan juga kita mirror. Kenapa seperti itu? Karena pada baterai dia dari negatif ini akan menuju ke positif. Nah, coba kita play. Nah, salah. Ini salah. Kita mirror. Nah, maaf, tadi penjelasan saya salah. Kenapa ini kita balik? Karena pada baterai, karena ini tadi kita ubah, maka dia dari kutub negatif ini, maka dia akan menuju ke kutub negatif yang lebih kecil daripada kutub negatif dari sini. Nah, sama juga dengan ini, negatif ini akan menuju kutub negatif, tetapi negatifnya lebih kecil daripada di sini. Mungkin seperti itu ya, pada prinsip kerja dari si baterai. Nah, untuk pembuktiannya, saya sudah melakukan pengerjaan secara manual. Pertama kita buka dulu. Nah, sebentar. Nah, kita download dulu gambarnya, tadi sudah saya download. Nah, nanti sudah saya download. Nah, di sini kita tahu bahwa yang diketahui adalah si tegangan pada baterai, yaitu E dengan 8 volt, atau juga kita bisa membuatnya V1 atau VI, dan juga di sini ada dua resistor 1 dengan nilai 5 kilo ohm, resistor 2 dengan nilai 10 kilo ohm. Dan juga VZ adalah tegangan pada si diodezenernya. Nah, yang kita cari di sini adalah VR1 pada tegangan pada dengan nilai 5 kilo ohm, dan juga VR2 dengan nilai 10 kilo ohm. Nah, untuk rumusnya kita bisa lihat. Bentar, kita download lagi. Nah, untuk rumusnya, untuk mencari VR, rumusnya itu adalah V1 sama dengan RL per RL ditambah R. Nah, RL-nya di sini karena kita mencari pada 5 kilo ohm, maka R1 berfungsi sebagai RL. Maka 5 per 5 tambah 10 dikali 8, karena VL-nya tadi diketahui adalah 8 pada si baterai. Maka hasilnya dapat 2,67 volt pada R1. Nah, untuk VR2 dengan nilai 10 kilo ohm sama seperti tadi. Di sini karena 10 kilo ohm, maka 10 kilo ohm berfungsi sebagai RL. RL per RL ditambah R, maka hasilnya dapat 5,33 volt. Nah, untuk alasannya ataupun untuk kesimpulannya, diodezener ini pada rangkaian yang menggunakan yang digunakan sebagai voltage regulator adalah rangkaian yang menggunakan baterai DC. Nah, di sini dikarenakan
Geodesigner merupakan komponen elektronika yang dirancang khusus untuk rangkaian reverse bias ataupun bias balik. Nah, si geodesigner ini memang sangat berfungsi untuk rangkaian reverse bias. Karena kalau dia pada forward bias, maka dia akan berfungsi sebagai dioda biasa. Karena kalau di sini nih, di reverse bias, dia berfungsi juga sebagai untuk membatasi tegangan. Makanya tadi ini kita balik. Nah, mungkin itu untuk soal yang selanjutnya adalah kita ukurlah tegangan masing-masing. Sudah kita ukur pada software Proteus. Lalu manakah rangkaian yang menggunakan geodesigner? Tadi sudah kita ukur. Kita jawab, rangkaian yang menggunakan geodesigner adalah baterai dengan 8 volt dengan nilai tegangan 8 volt. Itu baterai DC ya. Nah, lalu manakah rangkaian menggunakan geodesigner sebagai voltage regulator? Sudah tadi kita jelaskan. Selanjutnya memberikan analisa dan kesimpulan serta kendala pada osiloskop. Pada soal ini kita disuruh membuat dua rangkaian. Perbedaannya adalah ini pertama kita copy dulu. Kita copy to clipboard. Nah, di sini kita paste to clipboard. Nah, perbedaannya yaitu pada apa ya? Kita delete. Pada rangkaian pertama kita mengukur tegangan, pada rangkaian kedua kita melakukan osiloskop, mengukur menggunakan osiloskop. Kita membutuhkan osiloskopnya. Kita butuh satu osiloskop, kita letakkan saja di sini. Nah, di sini kita masukkan ininya di sini untuk A-nya, dan untuk B-nya kita buat di sini. Nah, mungkin kita bisa atur gini ya. Maaf tadi ya apabila ada kesalahan sedikit. Saya lupa bahwa kalau kita ingin mengukur osiloskop, maka pada baterai ini kita ganti dia menjadi bukan menggunakan komponen baterai lagi, tapi menggunakan komponen visin. Kita menggunakan komponen visin. Nah, kita menggunakan AC models dan juga kita buat saja di sini. Nah, sedikit ke bawah. Nah, setelahnya kita atur dia pada amplitudenya kita show dulu, show all, frekuensinya kita juga show. Amplitudenya adalah 60 volt 8. Frekuensinya 60, ini 8 volt. Nah, setelahnya kita tinggal merun saja. Kita run dan kita lihat pada digital clockwise-nya. Nah, karena mungkin ini ada kesalahan, jadi kita lihat dulu. Sebentar, kita buka folder sebelumnya. Kita lihat
Nah, mungkin teman-teman bisa lihat untuk amplitudo dan frekuensinya. Ini untuk channel A dan ini untuk channel B. Kita bisa mengaturnya lebarnya, kecilnya, dan juga tadi kenapa saya dia terlalu lebar seperti ini, karena saya mengaturnya terlalu besar. Untuk kendalanya tidak ada ya. Nah, yang kita atur di sini adalah channel A dan channel B. Berdasarkan dari rangkaian ini dalam bentuk frekuensi dan amplitudo. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan. Untuk kesimpulannya yaitu setelah kita mencari VR 1 dan VR 2, maka kita melakukan pengukuran osiloskop, maka dapat hasilnya seperti ini, frekuensi dan amplitudonya. Selanjutnya kesimpulannya adalah bahwa reverse bias dalam geodesigner dalam rangkaian reverse bias sangat cocok, dan juga dia dapat sebagai pembagi tegangan, bukan pembagi tegangan, sebagai pembatasi tegangan dari si baterai. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.